halaman judul. Checking terakhir itu saya mulai dari halaman judul sampai terakhir di bab 3 ini sebelum masuk ke kualitatif. Nah, coba kalian lihat di sini nih ya. Bab 3, metodologi penelitian. Metode, jadi bukan metode ya, metodologi. Metodologi itu adalah ilmu. Sehingga bagian ini, sub bagian A, B, nah, dan seterusnya ya nanti ya. Itu harus diawali dengan, walaupun hanya sedikit ya, karena ada ini kata-kata metodologi ini ya. Nah, kalau metode itu hal-hal yang dilakukan, tapi kalau metodologi harus ada dasar ilmunya. Artinya gini, di bab 3 itu peneliti kan mau merencanakan proses penelitian. Bab 3 itu betul-betul peneliti mau, aku mau ngapain gitu. Nah, jadi sudah memikirkan nanti di lapangan, aku mau ngapain gitu. Nah, maka kalau kita itu mau melakukan sesuatu, seorang peneliti itu harus ada dasarnya. Nah, contohnya ini ya. Itu maka dikatakan sebagai metodologi, bukan metode. Nah, ini contohnya ya. Pertama, yang harus dilakukan identifikasi variabel penelitian. Nah, ini kan ada teorinya nih. Nah, walaupun hanya sedikit, peneliti harus memberikan teori dulu. Variabel itu apa? Bla 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 bla. Gitu. Misalnya kalian mau menjelaskan juga nggak apa-apa, variabel bebas itu apa, variabel terikat itu apa, baru kemudian dalam penelitian ini baru kayak gitu. Nah, itu yang menjadi ciri khas dari bab 3. Jadi ada teorinya, ada praktisnya. Jadi ciri khasnya adalah ini ya, ada variabel itu adalah ya, ini memang keahlian dari peneliti. Keahlian dari peneliti itu dia mau jelasin apa aja yang mau dipakai. Tuh, ya. Baru kemudian variabel dalam penelitian ini apa? Baru dijelaskan. Oke, kemudian definisi operasional adalah harusnya kayak gitu. Cari teorinya, cari citasi, cari di buku-buku metodologi penelitian, baru kemudian definisi operasionalnya apa. Nah, sekarang kita mulai satu-satu ya, kita ungkap lagi itu sebenarnya di MPK kan kemarin sudah sebenarnya ya, tapi ini nggak ada salahnya kita ya refresh kembali lah biar ingat ya. Definisi operasional itu adalah berbeda dengan definisi konsep. Nah, seorang peneliti bisa membuat definisi operasional jika dia sudah membuat definisi konsep. Maka kalau teori dasarnya ditanya kok belum ada, maka dia nggak bisa bikin definisi operasional. Nah, itu ya. Tadi runtut mulai dari bab 2, kalau nggak ada teori dasarnya ya akan kesulitan yang ditulis di dalam definisi operasional itu apa. Gitu ya. Nah, ini ciri khasnya udah tahu pasti ya. Ada sesuatu ya, ini ada gejala psikologis yang bisa diukur. Makanya tadi adik bilangnya itu yang akan diukur ya. Harus ada yang bisa diukur nanti karena ini menjadi dasar untuk menyusun skala penelitian. Kemudian ada subjek di sini, nah, mahasiswa, ada dimensi, ya, ada alat ukur. Nah, permasalahan kalimat yang menyusun seperti apa, yaitu menjadi kreativitas dari si peneliti. Tapi intinya kayak gitu. Stres akademiknya, jadi dimulai dari variabel Y-nya dulu. Ini variabel X. Oke, nah baru kemudian populasi. Nah ini sama, sebelum kita menentukan populasinya apa, kemarin udah praktek banyak ya, kita harus bisa menjelaskan populasinya, populasi itu apa, teknik sampling itu apa. Baru kemudian dijelaskan dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling apa. Itu ya. Jadi ada dua hal ya, diingat-ingat dalam bab 3, diingat-ingat harus ada teorinya walaupun hanya sedikit. Ya, tetapi teori itu yang menjadi dasar. Oke, ini ya, ini populasinya nih contohnya nih.
populasinya. Jadi ini ya pesan saya, ini contoh yang baik ya, contoh yang baik. Jadi peneliti ini pengen melihat ya, pengen mengkaji stres akademik itu pada mahasiswa-mahasiswa ilmu kesehatan. Tapi tidak cukup kalau hanya satu universitas. Ya, kemarin yang masih satu universitas atau satu sekolahan ya memang sebaiknya itu lebih dikomplekkan kayak gini nih. Soalnya se-Banyumas saja ini udah berapa perguruan tinggi PTS ya, ada 16 PTS yang memiliki fakultas ilmu kesehatan. Nah, ini contohnya, contoh yang baik ini. Jadi tidak artinya peneliti itu tidak puas kalau hanya meneliti di satu program studi, apalagi kalau hanya di misalnya Fakultas Psikologi UMP kayak gitu. Itu bukan berarti nggak boleh, tetapi menunjukkan peneliti kurang kreatif. Ya, jago kandang. Nah, tuh ya, teknik samplingnya apa? Dijelaskan dulu, cari buku-buku MPK, teknik sampling itu apa, baru kemudian, nah ini teknik sampling multipage. Langkahnya dijelaskan sampai di sini. Nah, ya. Metode ini kurang ini. Metode pengumpulan data harusnya dijelaskan dulu. Metode pengumpulan data itu apa? Dalam penelitian ini apa? Ya. Ini kuesioner kan. Nah, ini karena nanti kalian itu belum sampai ke menyusun kuesioner, maka untuk tugas minggu depan ininya nggak usah diisi karena ini adalah item ya, kalian nanti di baru di semester 7 diajari ini. Jadi nanti bikinnya ini toh aja, dimensinya aja, dimensi atau aspek ini. Bingung ya, kalau di jurnal internasional ini punya banyaknya dimensi. Ya, biar nggak bingung ini kalian belum bisa sampai di sini karena memang belum diajari favorable kayak gitu. Jadi dibikin blueprintnya ini dikosongi, baru kemudian ini tok saja. Oke. Kemudian validitas dan reliabilitas. Nah, ini juga dijelaskan. Kalian baca kembali psikometri. Validitas itu apa, yang digunakan dalam penelitian itu validitas apa, langkahnya seperti apa. Nah, ini. Nah, kemudian metode analisis data. Karena ini dua variabel, maka menggunakan analisisnya apa? Jelaskan di sini. Oke. Ya, hanya sedikit kalau di bab 3 kan tinggal apa? Ya, rencana penelitian, rancangan yang akan kita pakai nanti selama penelitian. Yang itu nanti akan tinggal, kalau kalian bab 1, 2, 3 itu sudah lengkap ya, nanti di skripsinya kan tinggal melanjutkan 1, 2, 3. Berarti nanti skripsinya tinggal melengkapi di bab 4, 5. Kecuali kalau kalian pindah ganti pembimbing. Kalau ganti pembimbing yang mulai dari bab 1 lagi. Ya, maka semester 6 ini udah mau berakhir ya, ini diselesaikan dulu. Tapi kalau sudah punya ide-ide, ini ya punya ide-ide, paling tidak ide-ide ini menjadi dasar cara berpikirnya. Ya, cara berpikirnya itu kalian udah paham bahwa kuanti itu kayak gini. Jadi teori harus tahu, jurnal harus ada. Jadi jangan tiba-tiba bikin judul yang nggak ngerti bahwa hubungan X dan Y itu harus ada dasarnya. Kalau hubungan X dan Y nggak ada dasarnya, nanti kesulitan kemana-mana. Baik, itu aja. Dan minggu depan sudah harus kita nanti minggu depan harus review bab 3. Ya, jadi nggak usah di submit di on class, nanti minggu depan kita review satu-satu untuk bab 3-nya. Udah benar atau belum, baru kemudian kita masuk ke penelitian kualitatif. Nah, karena ini merupakan pengalaman awal ya, jadi dibikin sebaik-baiknya menjadi dasar nanti di semester 7. Nah, ini semester 6 akhir kan nanti KKN. Biasanya udah bubar tuh kalau udah KKN itu. Konsep-konsep yang ada di sini itu udah bubar kalau udah KKN. Udah kesenangan.
udah kesenangan di KKN. Padahal awal semester 7 nanti kalian harus memilih dosen pembimbing. Nah, milihlah dosen pembimbing yang sesuai dengan bidang ilmu, bukan keterikatan pribadi, tetapi karena keilmuannya. Untuk tahu keilmuannya gimana? Buka Google Scholar. Ya, buka Google Scholar, kemudian ketik nama dosen itu, kalian akan tahu dosen itu meneliti apa aja. Meneliti apa aja yang itu menjadi keahlian, karena dosen biasanya kalau meneliti yang di luar keahliannya juga nggak mau. Nah, harus belajar lagi, soalnya membimbing itu kan belajar. Nyari jurnal lagi, nyari alat lagi, nyari analisis lagi gitu kan. Jadi kalau saya kalau bukan di bidang saya nggak mau. Ya harus belajar dari nol lagi. Susah. Nah, daripada nggak ada chemistry dengan yang dibimbing. Ada pertanyaan?